Ketepatan hari masuknya Injil di tanah Enago tadi Padinai, semestinya langsung disampaikan oleh Ibu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah. Tetapi pada hari ini Ibu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Bapak Sekda lagi melaksanakan tugas kedinasan keluar, sehingga saya diminta hadir di sini untuk mau membacakan sambutannya Ibu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah. Saya akan menyampaikan beberapa hal, kesimpulan-kesimpulan dari sambutan ini karena situasi dan kondisi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Salam, Oyau. Saya mengajak kepada kita semua, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat rahmat dan namanya lah kita boleh berada di lapangan Karel Gobai dalam rangka bersama-sama datang memuliakan hari masuknya Injil yang ke-85 di kota Enago tadi. Kita hadir dalam keadaan baik walafiat hanya karena berkat rahmat dan namanya. Ibadah perayaan hari ulang tahun ke-85 di Enago tadi ini memiliki tema yang luar biasa yang diambil dari Injil Yohanes pasal 4, 35, 38 dan Roma pasal 10, 13, 15 yang berbunyi ladang sudah mengguling dan siap untuk dituai. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang saya banggakan, yang dimaksud dengan ladang adalah bukan ladang yang semestinya di mana kita biasa tanam keladi atau tebu atau pisang atau apa dan sebagainya. Ladang tentunya adalah berpulang pada diri masing-masing. Ladang tentunya berpulang pada keluarga masing-masing. Ladang tentunya berpulang pada di mana kita kerja, kantor kita, sekolah kita, di mana kita mengajar, di mana kita belajar, kampus kita, dan juga ladang tentunya di mana tempat di mana kita berpijak. Di sini di Enago tadi, itu ladang kita. Ladang kita karena memang ladang kita. Kita harus mau menyampaikan sesungguhnya kepada mereka-mereka yang mau ikut juga mau merasakan. Berarti kita pertama dan yang utama itu bagaimana agar kita mampu mengoreksi diri, mampu melihat diri kita semestinya siapa sesungguhnya, mengenali diri, membentuk diri, menemukan diri, menunjukkan jati diri. Karena diri-diri mereka yang lain 85 tahun itu mereka telah nyatakan dan menunjukkan. Dan juga hamba-hambanya, murid-muridnya, termasuk Bapak Pendeta terbaik Gobai yang juga proses membawa Beni ini menabuh kasih cintanya di Lembah Bali itu dan juga di kota-kota yang lain. Mereka telah nyatakan itu. Beni itu bukan kita mau petik sekarang. Beni itu sudah terjadi dan sudah petik dan hasilnya di mana kita duduk ini sekarang. Bukan sesuatu hal yang kita harus mau. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mau pesan kepada kita sekalian, bagaimana supaya beni-beni kita, kekuatan dalam diri kita. Karena kita sudah terlanjur sebagai bapak, sudah terlanjur sebagai ibu, sudah terlanjur sebagai anak, sebagai kepala kantor, sebagai kepala dinas, sebagai kepala lurah atau kepala kampung atau siapa saja. Mari kita membagi beni. Karena kita adalah sudah menyapa diri sebagai ladang. Entah suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja,
kita punya tugas untuk menyampaikan, mengimbaskan, mensosialisasikan supaya beberapa tahun ke depan mereka pun bisa berdiri di sini untuk menyatakan, menyampaikan sesungguhnya tentang pentingnya Injil. Injil itu kita punya tugas adalah mampu kita wartakan dan juga mampu untuk melayani siapa saja dengan mengandalkan kekuatan Tuhan dan doa. Hasil dari apa yang kita tabur dengan segenap hati yang baik dan bekerja keras dengan sungguh-sungguh di Enago tadi yang adalah bagian daripada Provinsi Papua Tengah, kita akan menuai dengan hasil yang baik dengan kemurahan tangan Tuhan yang Maha Kuasa, dan pasti saja bahwa ini semuanya akan terjadi, segala berkat yang akan kita terima. Tema yang kita barusan telah dibahas, telah disampaikan, telah dikotbahkan oleh para pengkhotbah, dan juga telah disampaikan baik juga Bapak segera mewakili Ibu Penjabat Bupati Paniai dalam memperjelas ladangnya yang akan dipanen sesuai kerja keras adalah pemberian berkat bagi semua orang yang hatinya memahami dan dihidupi oleh belas kasih Kristus. Jadi dalam hal untuk menabung, jangan kita pandang siapa diri kita. Kita tidak perlu menilai siapa diri kita. Mereka adalah sama seperti kita. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah seiman dengan kita. Siapapun dia, tidak pandang dia agama apa, dia fam apa, dia keluarga dari mana dan sebagainya. Kita satu untuk membangun negeri Enago tadi. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Sang Juru Selamat Yesus Kristus mengajarkan bahwa apa yang kita kerjakan dengan penuh kesabaran dan kerja keras pasti akan menuai hasil yang baik. Dengan mengikuti pribadi Yesus Kristus di dalam melakukan aktivitas kita setiap hari, maka percaya di Kabupaten Paniai secara khusus dan Provinsi Papua Tengah secara umum pasti akan tercipta kondisi lingkungan yang aman dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan sosial ekonominya dengan baik dan maksimal. Dengan demikian niscaya bahwa dapat terwujud masyarakat Papua Tengah, tentunya masyarakat yang sejahtera. Semua itu kita kerjakan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu anak-anak yang saya banggakan, sekali lagi saya secara pribadi beserta keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2024 bagi kita semua. Semoga di tahun 2024 membawa kedamaian, kegembiraan, dan harapan yang baru di dalam hati kita semua. Kami mengharapkan semua yang telah dihasilkan, semua yang baik, hendaknya pada waktunya untuk kita harus mempertahankan dan kita harus meningkatkan, dan itu jadikan sebagai kekuatan. Kekuatan kita adalah kebersamaan kita dari semua aspek kehidupan kita, tidak pandang siapa dia. Mereka adalah saudara kita untuk membangun itu, dan ke depan kitalah yang jadi sebagai tuan diri. Yang terakhir, seperti apa yang saya disampaikan juga oleh pesan dari Pak Pendeta dan juga Pak yang mewakili Ibu Penjabat Bupati Kabupaten Paniai. Sekarang situasi kondisi tahun politik 2024, entah pemilihan legislatif presiden dan wakil presiden 14 Februari 2024, dan juga untuk bupati, wakil bupati, wali kota, wakil, dan juga gubernur dan wakil, itu akan terjadi November. Ini semuanya kembali pada pribadi masing-masing.
pribadi masing-masing jujur mau menyatakan mau memilih siapa. Jangan hanya karena ini terjadi gesek antara siapa, marga, keluarga, dan sebagainya, pada akhirnya kita punya martabat diri yang terjual akhirnya. Karena itu kami mengharapkan hal-hal seperti ini penuh difikirkan, diprioritaskan dari segala hal yang ada. Saya mengharapkan dengan kebersamaan tadi, tahun politik kita jalani dengan baik. Dalam hal penyelenggaraan pemilihan 14 Februari 2024 dan juga November pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur dan sebagainya, pasti bisa kita nyatakan dengan aman, damai, dan terkendali. Saya atas nama penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-85 tahun masuknya Injil di Nanutari, Kabupaten Paniai. Kiranya Yesus Kristus senantiasa mengalir dalam kehidupan kita masing-masing, dan semoga dengan bertambahnya satu usia ini bertambah pula semangat dalam menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekian dan terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oyau, penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, cap tertanda Dr. Rifka Haluk, Sarjana Sosial, Magister Manajemen.